Kamu sering kangen nggak sama mama? Kangen. Kalau kangen biasanya ngapain? Bisa ini kalau tidur sambil lihat foto mama. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Hidup adalah sebuah petualangan yang tak jarang dihadang oleh berbagai jenis rintangan. Namun hidup juga butuh perjuangan untuk bisa melalui badai cobaan tersebut. Dan kisah berikut ini adalah tentang kisah dari anak-anak di pesisir utara Jakarta. Di usianya yang masih sangat muda saat ini, mereka harus berjibaku mencari rupiah di antara tumpukan hasil laut ini demi menyambung hidup. Tidak ada kata terlambat bagi Irawan untuk belajar. Laki-laki 11 tahun ini baru duduk di bangku kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Al-Jihad Cilincing, Jakarta Utara. Ia mendapat kesempatan bersekolah berkat bantuan orang baik yang membiayainya. Setelah berganti pakaian, Irawan lanjut ke lokasi pengolahan ikan asin. Bersama sang kakak, Randy dan temannya, ia mengumpulkan satu persatu teri jengki. Matanya harus jeli mencari teri yang jatuh di antara pasir, bebatuan, bahkan sampah di pesisir Cilincing ini. Beberapa teri terjatuh saat sedang dijemur di atas alas bambu dan saat ikan dibolak-balikan agar kering sempurna. Proses penjemuran ikan teri jengki berlangsung lebih kurang 4 jam. Artinya, selama itu pula kesempatan Irawan untuk mengumpulkan rezeki. Ini ngambilnya dari bawah semua. Ya. Nah, abis begini diapain terus? Sama kamu diapain biasanya? Di blacking. Hah? Di black. Di black. Di black tuh diapain sih? Di ini. Di sini nih. Di belah. Di belah. Ah, terus? Abis di belah? Di belah dijual bareng-bareng. Dijual bareng-bareng ke? Ya, sama anak-anak. Kemana? Ke Mencos. Ke Mencos Ke atau apa? pasar, Mencos pasar. Oh, pasar. Dijualnya berapa? Kadang 20. Seberapa? Segini 20.000. Kalau banyak, kita banyak. Proses penjemuran ikan asin berlangsung setiap hari, terutama pada musim kemarau. Namun, saat purnama, ikan sulit didapat. Pada saat bulan penuh tersebut, Irawan terpaksa libur mencari ikan asin jatuhan karena tempat pengolahan ikan asin tutup. Oh, nggak apa-apa. Ya bagusnya diambil, kalau nggak diambil sayang. Daripada jatuh begitu aja nggak ada yang mungutin, kan anak buah saya nggak mungkin mungutin itu, kerjaan banyak. Gitu. Pak, ini setiap hari ada, Pak? Setiap hari ada. Ada musim tertentu? Ada musim terang bulan, dia bulan terang baru kita nggak kerja, istirahat 3 hari lah. Kehidupan Irawan jelas tidak seberuntung anak-anak lain. Di usianya yang masih belia, bocah pesisir Jakarta ini terpaksa turun mengais rezeki. Tiupan kencang angin atau kulit legam terbakar matahari bukan masalah. Yang terpenting baginya adalah bagaimana mengumpulkan rupiah hari ini. Dari yang kumpulan gitu, ikan-ikan biasanya dapat berapa kalau dikumpulin? Dapat kadang dapat 200 lebih. 200 apa? 200 lebih. Ekor? Ya, Dijualnya berapa? Dapatnya berapa? Kalau itu? dapatnya. Kadang dapatnya ini 20. Cepet kadang-kadang. Itu buat kamu sendiri 20.000? Iya. Iya. Buat dibeliin apaan? Buat beli nasi, beras.
Semenjak sang ibu meninggal dunia 2 tahun lalu, hari-hari Irawan diakuinya terasa berbeda. Ia begitu merindukan sosok perempuan yang telah melahirkannya. Nanya dong, kamu sering kangen gak sama mama? Kangen. Kalau kangen biasanya ngapain? Bisa ini kalau tidur sambil lihat foto mama. Gitu. Terus gimana lagi, suka doain mama juga gak? Main. Desti, kakak Irawan, juga merasakan kesedihan yang sama. Raut perempuan 14 tahun ini terus menyiratkan keinginan untuk selalu bersama ibu yang paling dicintainya. Kangen gak sama mama? Banget. Kayak apa kangennya? Ya Desti sih nggak bisa ketinggalan orang tua perempuan. Nggak ada lihat kok. Kangen banget berarti ya sama mama ya? Desi kalau berdoa buat mama itu biasanya berdoanya apa? Fatihah, terus baca surat Al-Ikhlas, Supaya mamanya gimana sih? tenang dalam kubur. Sabar ya Desi harus kuat, harus terus semangat ya. Menginjak usia 14 tahun saat ini, Desti tidak lagi mengenyam bangku sekolah. Perempuan pesisir ini harus menyimpan mimpinya karena sudah 2 tahun ia putus sekolah. Desi udah nggak sekolah ya? Terakhir sekolah kelas berapa Desi? Kelas 5, Kenapa? Berhenti sekolah kenapa? gak ada biayanya. Tapi emang sekolah masih mau? Setiap anak selalu mendambakan kehadiran dan kasih sayang ayah dan ibu. Sayangnya, Desti tidak pernah tahu di mana keberadaan ayahnya saat ini. Sang ayah pergi 10 tahun yang lalu dan belum pernah kembali. Saya sering nangis kalau mikir lagi waktu adanya tuh. Ya orang susah. Nyari sampahan bawah buang paling anaknya. Gak tahu kemana, sedih banget. Sejak kepergian ibunya, Desti, Irawan, dan 2 kakaknya dirawat oleh sang nenek, Hatijah. Namun bocah ini sadar, fisik Hatijah tidak lagi sekuat dulu. Desti memilih bekerja menjadi pengupas kerang hijau untuk membantu sang nenek. Berarti nenek nih ya yang setiap hari suka nemenin Desti, temenin tidur. Ngapain lagi sih nenek biasanya? Biasanya nenek kalau pagi masak makanan gitu untuk cucu-cucunya makan di dalam. Berarti nenek tuh sayang banget ya sama Desti sama dia. Iya. Suruh ngupas sih Desti mau, karena nenek kalau nggak ada nenek mau makan siapa lagi. Terus bapak di Makassar, mama udah nggak ada. Saat petani kerang hijau baru selesai memanen hasil laut, waktunya Hatijah dan Desti bekerja.
Setelah direbus, daging kerang hijau dipisahkan dari cangkangnya dengan bantuan pisau. Mengupas kerang hijau mengandalkan kecepatan dan kehati-hatian tangan. Namun, bukan perkara mudah mendapatkan uang lebih dari 50.000 dalam satu hari. Tiap 1 kilogram daging kerang hijau yang terkumpul, upahnya Rp4.000. Penghasilan yang diterima Desti dan Hatijah setiap hari juga tidak pasti. Tergantung musim angin dan jumlah panen kerang hijau. Kalau harganya sekilo 4.000 kilonya, kalau 10 kan 40.000. Kalau 12 kilo kan 48. Berapapun uang yang diterima Hatijah, cukup atau tidak cukup, yang penting bisa untuk mengisi perut keluarganya, setidaknya untuk hari ini. Hatijah adalah sosok nenek yang begitu mencintai cucunya. Setelah buah hatinya, Ida, kembali ke haribaan Maha Kuasa. Perempuan 64 tahun ini berperan sebagai ibu yang mengasuh dan membesarkan cucunya. Namun kenangan pedih masih teringat saat buah hatinya berjuang untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya hingga di akhir hayatnya. Saya sering nangis kalau mikir-mikir lagi waktu adanya tuh, ya orang susah. Nyari sampahan bawah buang empani anaknya. Suaminya nggak tahu kemana ya? Nggak tahu kemana, sedih banget. Nyari aqua, subuh-subuh nyari aqua, pagi timbang, buang serapannya anaknya. Sedih di situ. Kalau beli beras setengah liter nih, masak. Belawan, kata kita ada, kenapa nggak makan? Ntar aja mah katanya. Anaknya kenyang dulu anaknya, kalau sisanya baru makan dia. Kita ada bayangin di situ doang, anak kita lagi susah. Susahnya kayak apa? Susah banget anak kita tuh. Apa dia permintaannya saya di rumah sakit apa? Progres. Hatijah saat ini tinggal di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. 40 tahun lalu, perempuan asal Bone, Sulawesi Selatan ini merantau ke ibu kota bersama sang suami yang kini telah tiada. Udah 3 kali pulang ke kampung. Di Jakarta, Hatijah hidup serba pas-pasan. Perempuan lanjut usia ini tinggal di rumah semi permanen yang luasnya tidak lebih dari 15 meter persegi. Material dinding rumahnya didominasi triplek dan tambalan kayu seadanya. Di situ rumah saya Koja, kebantenan. Kondisi tempat tinggal Desti juga tidak lebih baik dari Hatijah. Bocah perempuan ini tinggal persis di samping ruangan milik sang nenek dengan pembatas sekat triplek. Di tempat berukuran 9 meter persegi ini, Desti harus berbagi ruangan dengan 3 saudara kandungnya, terutama saat istirahat malam hari. Terus kalau malam tidur di sini? Iya. Sama siapa aja tidurnya? Sama kakak, Irawan, Randy, sama aku. Berempat? Iya. Di sini? Iya. Posisi tidurnya di mana aja? Kalau di sini? kakak di tengah, Tengah tuh di mana? Hadap di Di mana? sini. Kepala di sini, kepala di sini. kaki di situ. Iya. Terus? Randy di sini, Irawan di sini, aku di sini. Kamu di sini? Di Iya, sini? Di dekat adek. Oh, ini nggak ada kasurnya memang kayak gini? Ada. Oh, ada kasurnya. Lagi nggak dipasang gitu. Iya. Terus kalau lagi hujan gitu, itu ini suka bocor-bocor gitu nggak? Enggak. Nggak. Cuman ini doang dulunya bocor. Heeh. Tapi udah ditambal sama semen sama bapakku. Dianya nggak bocor lagi. Oke. Kamar mandi Kamar mandi di sini sebelah. di yang di depan situ. Iya. Terus itu buang air kecil, buang air besar di situ semua. Kalau BAB sih di itu di MCK yang kata pinggir laut. Bayar gratis. Iya bayar Bayar berapa? 2.000. Bayar 2.000. Iya. Laut dan pesisir mengajarkan bocah-bocah tangguh yang pantang menyerah. Meski dibesarkan tanpa kehadiran ayah dan ibu, anak-anak pesisir ini harus terus bangkit dengan usaha dan doa
agar sang ibu bahagia di alam baka. Itu aja lah. Yang penting kita kasih sayang cucunya lah. Biar nanti masa depannya ada buat nenek kan ya. Bukan berarti orang lain buat nenek kan. Susah mungkin orang kita yang ngurusin buat orang lain. Harapannya pengen jadi orang sukses juga begitu. Iyalah, orang yang sukses lah. Biar jadi orang itu, biar dipandang orang. Kegiatan sehari-hari anak-anak di Cilincing, Jakarta Utara tadi memang sangat jauh dari kegiatan yang mereka harusnya lakukan di usianya saat ini. Namun, anak-anak tersebut memberikan makna dan juga arti apa itu artinya kekuatan dan juga perjuangan dalam menjalani hidup. Karena di balik kesedihan tentu akan ada senyuman yang indah di hari yang akan datang. Halo anak-anak banana, bahagia, nelayan. Hampir rata-rata anak-anak pesisir ini pendidikannya mereka ya gimana ya, kayak kurang semangat gitu untuk belajar. Kenapa? Nah akhirnya saya jadi tertarik bagaimana anak-anak itu biar tidak putus sekolah. Baca buku. Siapa yang mau baca buku? Dilatar belakangi oleh kepedulian terhadap anak-anak di pesisir utara ibu kota yang kerap dipandang sebelah mata, hati Satriawan terketuk untuk memberi dorongan kepada anak-anak, khususnya kepada anak-anak di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Berbagai aspek dorongan dan juga motivasi diberikan, mulai dari belajar disiplin, berperilaku yang baik, hingga mengajarkan mereka apa arti bermimpi dan juga terus semangat mengejar cita-cita. Seperti minggu-minggu sebelumnya, pagi ini Satriawan telah menyiapkan beberapa buku bacaan di dalam wadah kontainer. Setelah semua rapi, laki-laki 43 tahun ini langsung bergerak menuju ke permukiman anak-anak pesisir di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Assalamualaikum. Kita waktunya belah. Sesampainya di pinggir laut, Satriawan mengajak anak-anak nelayan di sini ke sebuah perahu nelayan yang sedang bersandar. Baca buku. Siapa yang mau baca buku? Di atas geladak perahu, mereka langsung memilih buku dan membacanya. Melalui buku bacaan, diharapkan anak-anak nelayan akan punya kaya wawasan. Selain untuk menarik minat baca, buku ini juga menjadi satu cara untuk berinteraksi dengan anak-anak nelayan di sini. Dilatar belakangi oleh keprihatinan anak-anak nelayan di Cilincing yang putus sekolah, pada 2018, Satriawan aktif menjalankan kegiatan sosial bahagia anak-anak nelayan atau Banana. Laki-laki 43 tahun ini turun ke rumah-rumah nelayan dan merangkul anak-anak agar mereka kembali semangat belajar. Memang dari dulu hingga sekarang anak-anak pantai itu khususnya di pinggir laut ya, Kalibaru, Cilincing itu tanda kutip seperti kumuh dan miskin gitu. Saya nggak mau dikatakan seperti itu, karena buat anak-anak pesisir
itu pastinya saya kepingin anak-anak itu punya karya, punya cita-cita, dan juga punya ilmu. Sehingga mereka bisa merubah kata-kata yang tadinya kumuh dan miskin menjadi tepuk tangan. Artinya menjadi suatu penghargaan yang luar biasa buat anak-anak pesisir. Ya itu dari kita membaca, dari kita belajar gitu. Ya kenyataannya sih memang kita tidak menutup mata ya. Karena memang saya sering kemari dan sering juga melihat apa adanya. Jadi anak-anak ya bebas seperti itu. Artinya seneng main-main, happy, mandi-mandian. Terus disiplinnya juga kurang. Sehingga ya lagi-lagi di sini pengawasan dari orang tua ya jadi nggak sepenuhnya gitu ya. Nah disitulah jadi beban moral buat saya. Satriawan menyebut pendidikan adalah faktor penting untuk mencegah anak-anak pesisir dari kondisi ekonomi dan sosial yang lebih buruk. Selain itu, kendala ekonomi dan lingkungan kerap menjadi penyebab anak tidak memiliki minat untuk belajar. Anak-anak pesisir dinilai Satriawan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain. Nah ini menarik nih kalau untuk pendidikan ya. Hampir rata-rata anak-anak pesisir ini pendidikannya mereka ya gimana ya. Kayak kurang semangat gitu untuk belajar. Kenapa? Nah akhirnya saya jadi tertarik bagaimana anak-anak itu biar tidak putus sekolah. Iya. Nah banyak nih anak-anak pinggir laut yang putus sekolah sehingga mereka jadi pengaruh sama teman-temannya. Kamu udah baca? Kamu siapa namanya? Aji, Ajis. Kamu kelas berapa? kelas 4. Kelas 4. Usianya berapa? Sianya Umurnya berapa? 11, jalan 12. Jalan 12 tahun. Kamu sekolah nggak? Sekolah. Sekolah. Dengar-dengar kamu katanya jarang masuk sekolah. Iya, Kenapa? nggak apa-apa. Kenapa? Nggak apa-apa. Terus selama tidak sekolah ngapain? Main Main di? sini Sama siapa? sama temen-temen. Kamu punya cita-cita nggak? Punya Cita-citanya apa? tentara. Jadi tentara. Keren. Terus kalau jadi tentara berarti harus apa? Sekolah. Harus sekolah. Bener ya? Nanti lanjut sekolah di sini ya. Oke deh. Amin. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai ya. Adil, kamu umurnya berapa? 7 tahun. Iya, Udah sekolah belum? belum. Belum sekolah. Tahun ini sekolahnya atau kapan? Nanti. Hah? Nanti. Kapan? Tahu lah. Tahu. Tahun depan aja lu. Mama bilangnya apa? Ayah bilangnya apa? Atau bapak bilangnya apa? Kapan sekolahnya? Bilang masih lama. Masih lama. Seneng nggak nih ada kawan datang ke sini bawa buku, bisa lihat gambar. Seneng nggak? Senang. Senengnya kenapa? Senang baca buku. Senang baca buku. Tidak hanya membaca, anak-anak nelayan juga diajak bermain dengan menggunakan barang yang ada di sekitar mereka. Meski sederhana, bermain balap perahu dengan menggunakan gabus sisa pakai diakui Satriawan efektif untuk meraih hati anak-anak nelayan. Tidak hanya soal pendidikan, kegiatan bahagia anak nelayan ini juga untuk mendorong anak-anak nelayan agar memiliki budi pekerti dan berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Harapan saya ya sederhana aja sih Kak ya. Artinya dengan kegiatan ini mereka dengan bisa membaca, dia bisa tahu sehingga dia punya pendidikan Kak. Dia punya ilmu dan juga dia punya adab. Yang tadinya dia kasar bicara, bahasanya nggak sepantasnya, jadi mulai ada perubahan. Nah satu lagi harus punya cita-cita. Karena kalau yang saya lihat mereka itu semangat belajarnya kurang, cita-cita tidak ada. Jadi bagaimana mau bisa membawa dirinya, keluarganya, bahkan lingkungannya agar menjadi yang terbaik buat diri sendiri gitu. Anak-anak adalah calon pemimpin masa depan. Satriawan yakin dengan kesabaran dan ketelatenan dalam memberikan motivasi tentang pentingnya pendidikan dan budi pekerti, kelak akan membuat anak nelayan
lebih bahagia.